Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dengan media yang terbatas tapi tidak ada batas dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama kita siapkan hati kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Bapa, biarlah Tuhan kami boleh naik ke hadapan-Mu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Biarlah Bapa, Kau mendengar setiap seruan kami pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami terima kasih Bapa. Biarlah apa yang tertata dari awal ibadah hingga akhir Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuntun langkahku hari depan, hari depan. Ingat kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Sama-sama kita bersungguh-sungguh, kita ujikan. Besar
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari saya ajak kita bersama menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Di kesempatan ini Tuhan, kami datang hampiri hadirat-Mu. Kami rindu Bapa yang Kau menyatakan kehendak firman-Mu atas kami semua, para pemuda remaja Efrata. Dan kiranya Tuhan hari ini Roh-Mu bekerja di tengah kami, sehingga apa yang kami dengarkan adalah kebenaran Tuhan, adalah ungkapan isi hati Tuhan, adalah pikiran-pikiran Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami generasi muda, untuk mana kami dalam hidup ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan pimpin kami di saat kami dengarkan firman Allah. Biarlah Engkau singkapkan rahasia kebenaran-Mu sehingga kami tahu isi hati Tuhan. Berkati kami dalam pemberitaan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Allah begitu baik bagi kita. Kalau kita berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari gunakanlah waktu yang Tuhan kasih bagi kita untuk serius mendengarkan kebenaran itu. Nah, hari ini tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah rahasia Tuhan bagi yang rendah hati. Berbicara tentang rendah hati bukanlah sesuatu yang mudah di tengah dunia dewasa ini, dunia yang sangat modern, dunia yang begitu materialistik, dunia yang begitu hedonistik, di mana kesenangan materi dan tujuan-tujuan hidup dicapai berdasarkan keegoisan orang. Dan itu sebabnya saya berkata bahwa memang sebagai pemuda di tengah dunia yang sangat hedonistik, yang cinta akan kesenangan, bagi kita kerendahan hati merupakan sesuatu yang tidak mudah. Namun dengar baik-baik bahwa kerendahan hati merupakan sebuah proses yang terjadi dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ini tidak mudah, sekali lagi perlu dicatat, ini tidak mudah. Oleh karena itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, agar kita bisa menangkap bagaimana rahasia Tuhan dinyatakan ketika kita anak-anak Tuhan hidup di dalam kerendahan hati. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan yang perlu kita catat baik-baik dari seorang tokoh yang namanya Daud. Daud adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia raja yang begitu punya pengaruh luar biasa. Dia adalah orang yang punya wibawa. Dia punya segalanya. Tetapi saudaraku, di dalam menghadapi segala masalah, dia menekankan kerendahan hati. Kenapa? Karena Daud takut akan Tuhan. Hari ini banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka memaksa hidup dalam kerendahan hati dengan cara mereka sendiri, dengan pola-pola mereka sendiri, dan seringkali mereka tersandung. Akhirnya apa saudara? Ada banyak kerendahan hati yang memiliki motivasi yang tidak benar. Tetapi hari ini kita belajar tentang kerendahan hati agar supaya apa? Kita mendapatkan berkat Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang tema kita, rahasia Tuhan bagi yang rendah hati, maka dengar baik-baik, kita harus bisa bedakan antara rahasia dan misteri. Yang pertama kita lihat bahwa misteri Tuhan adalah sesuatu yang tidak tersingkap, sesuatu yang hanya tersembunyi di hadirat Allah, dan itu merupakan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Allah hanya bisa menyatakan sesuatu yang bersifat rahasia kepada orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang berkenan kepada Allah, orang-orang yang berkenan dan menyukakan hati Allah. Dan karena itu Daud adalah contoh yang bisa kita angkat hari ini. Nah, di dalam Mazmur Daud pasal 35 ayat 7-9, saudara, seluruh pasal ini perikopnya kita melihat bagaimana kehidupan Daud menghadapi musuh dalam selimut, orang-orang yang dia doakan, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang tadinya hidup untuk dia dan melayani dia, tetapi di belakangnya mereka menusuk dia, mereka membuat rancangan-rancangan jahat, mereka ingin membunuh Daud. Tetapi bagaimana sikap Daud tentang hal itu? Dia tetap melayani mereka dengan kasih, dia tetap mendoakan mereka. Alkitab berkata kepada kita bahwa Daud terus berbuat kasih kepada mereka meskipun mereka merancangkan kejahatan. Akhirnya apa? Di dalam doa-doa Daud, dia meminta pembelaan Tuhan, dia meminta keadilan Tuhan. Dan kita tahu ada beberapa langkah ketika orang yang rendah hati mencari Tuhan untuk meminta pembelaan Tuhan, maka Tuhan bertindak untuk menyingkapkan rahasia kebenaran. Dan ada 3 rahasia kebenaran Tuhan kepada orang yang rendah hati. Yang pertama adalah bahwa Tuhan membuka perkara, Tuhan membela perkara orang-orang yang rendah hati. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Tuhan membenarkan orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi orang yang rendah hati. Saudaraku, Daud, dia adalah orang yang rendah hati. Dia punya kuasa,
dia punya kekuatan, dia punya pasukan, dia punya kekayaan. Tetapi mengatasi masalah orang-orang yang culas, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak adil, Daud tetap menghadapi dengan penuh kerendahan hati. Karena itulah Tuhan sangat memberkati dia. Dia tidak melawan kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, fitnah dengan fitnah. Tetapi Daud menghadapi itu dengan doa. Daud menghadapi itu dengan satu kasih. Daud menghadapi itu dengan kerendahan hati. Bukankah memang kita hidup ketika kita disakiti? Bukankah kita hidup ketika kita diperlakukan dengan tidak adil? Kita harus tetap memperlakukan keadilan terhadap musuh-musuh kita. Alkitab jelas dalam Matius 6 ayat 14 berkata, supaya kita belajar mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan karena itulah Daud mendapat perkenangan di mata Tuhan. Daud adalah orang yang rendah hati. Dia dikasihi Tuhan. Dia berkenan kepada Allah. Karena 3 langkah yang saya katakan tadi betul-betul dilakukan oleh Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup untuk memusuhi orang-orang yang memusuhi kita, maka kita tidak beda dengan mereka. Tetapi ketika kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang di depan kita mungkin tersenyum manis kepada kita, tetapi di belakang kita mereka menusuk kita, mereka mencela kita, mereka bicara tentang sesuatu yang jahat tentang kita. Bahkan kita melihat di dalam konteks perikop ini dikatakan mereka merancangkan pembunuhan atas Daud. Apa yang Daud lakukan terhadap mereka? Daud tetap berbuat kasih. Daud tetap berbuat adil. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab berkata itu jelas sekali, saudara, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena dia butuh Allah membela dia. Jadi ketika kita bicara tentang rahasia Tuhan, apa itu rahasia Tuhan? Sesungguhnya di dalam perjanjian baru, rahasia Tuhan itu adalah Kristus sendiri. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mendapatkan banyak jawaban-jawaban atas rahasia Tuhan. Nah saudaraku, dengar baik-baik, Daud mendapatkan rahasia Tuhan sebelum Kristus lahir sebagai manusia. Tetapi Daud sudah memiliki rahasia Allah itu. Bagaimana Tuhan membela dia, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan menolong dia. Semua dilakukan Daud karena dia punya hati yang takut akan Allah. Karena dia punya kerendahan hati, satu sifat karakter yang dari Tuhan di dalam kehidupan Daud. Biarlah saudara pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, keteladanan hidup Daud ini menjadi contoh bagi kita, supaya kita mengikuti. Di tengah-tengah persoalan kita tetap tenang. Di tengah-tengah kita kuat melawan orang-orang yang berbuat jahat, kita tetap melakukan kasih. Supaya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Rahasia Allah tersingkap. Ada pertolongan Tuhan, ada keselamatan Tuhan, ada pembelaan Tuhan kepada Daud. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah bela dia, dan Allah menolong dia tepat pada waktunya. Kenapa? Karena dia berkenan kepada Allah. Sebagai pemuda Kristen di tengah dunia dewasa ini, biarlah kita memiliki sifat karakter kerendahan hati. Bukan karena apa? Bukan karena kita ingin dipuji dunia, bukan karena kita mencari sesuatu keuntungan materi, tetapi karena Tuhan, karena Allah mengasihi kita, karena kita harus meneladani prinsip-prinsip hidup karakter Kristus Tuhan kita. Kerendahan hati harus ada. Kita belajar dari Kristus, kita belajar dari Daud. Ada banyak hal yang bisa kita contohkan dari sana. Bagaimana sikap seorang rendah hati. Ketika kita hidup dalam rendah hati, rahasia Allah disingkapkan kepada kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur pasal 35 ayat 7 dan 9. Di situ jelas sekali, Allah menolong, Allah membela. Ketika Daud berlutut, ketika Daud berdoa, maka ada pertolongan Tuhan kepada dia. Saudaraku, mari kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan ketika kita dijahati oleh orang lain. Jangan kita caci maki ketika kita dicaci maki. Mari kita belajar mengasihi. Ini sikap orang yang rendah hati. Tuhan pasti membela kita. Nah saudaraku, ketika Daud menghadapi hal itu, apa yang dia lakukan? Dia mencari wajah Tuhan. Dia berdoa dan dia berkata di dalam Mazmur 35 ayat 23, Tuhan jangan berdiam diri dan jangan jauh daripadaku. Saudara, luar biasa, orang yang rendah hati, Allah tidak jauh dari mereka. Allah dekat dengan mereka. Allah perhatikan hidup mereka. Waktu mereka bangun, waktu tidur, waktu mereka melakukan aktivitas, ada penyertaan Allah, ada pembelaan Allah. Karena itulah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, mari terapkan prinsip kerendahan hati. Memang ini tidak mudah di tengah dunia dewasa ini seperti saya katakan di depan tadi. Tetapi saya pikir ini hal yang harus kita kerjakan sebagai pemuda remaja Kristen di tengah dunia materialistik ini. Belajar rendah hati itu akan membuka rahasia Tuhan, berkat-berkat Allah, pertolongan Allah, pembelaan Allah
di dalam hidup kita. Mazmur 35 ayat 24, di mana juga Daud berkata bahwa Allah sendiri yang akan berdiri menjadi hakim atas dirinya dan para musuhnya. Ini sikap yang luar biasa. Dia tidak melawan, dia tidak menyatakan satu kekuatan untuk bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Padahal orang-orang yang memusuhi dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh dia, orang-orang yang didoakan oleh dia, orang-orang yang ditolong oleh dia. Tetapi mereka tetap merancangkan kejahatan di belakang Daud. Inilah kita lihat bagaimana kehidupan manusia yang tidak pernah tulus, yang tidak pernah mau menerima kenyataan hidup. Mereka iri hati terhadap Daud. Mereka ingin menjatuhkan Daud dari posisi kedudukan karena mereka tidak mau melihat Daud menjadi orang yang berkuasa. Dalam hal itu Allah tetap membela Daud. Dalam hal itu pertolongan Tuhan ada atas Daud. Kenapa? Karena Daud punya kerendahan hati. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat lebih lanjut bahwa ada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Allah. Perlindungan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Ini rahasia pertama yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang kedua tadi saya katakan bahwa Tuhan membenarkan, Tuhan membela orang-orang yang rendah hati. Jadi posisi orang rendah hati adalah orang-orang yang selalu dibenarkan oleh Allah. Karena ketika mereka rendah hati bukan karena mereka punya sifat karakter rendah hati, tetapi karena mereka meneladani sifat-sifat Tuhan. Rendah hati inilah yang membuat pembelaan Tuhan di dalam hidup Daud. Saya percaya ini juga yang kita rindukan terjadi atas kita. Bagaimana Allah membela kita, bagaimana Allah menyatakan pertolongan kepada kita. Dan yang ketiga tadi saya katakan bahwa Tuhan menyelamatkan Daud. Di tengah nyawanya terancam, dia tetap mencari Tuhan. Dia tidak takut. Hari-hari ini banyak sekali yang orang begitu takut dengan virus corona. Mungkin sesuatu yang sangat bisa membahayakan nyawa mereka. Dan memang banyak orang yang mati karena itu. Tetapi saudara dengar baik-baik, ketika kita andalkan Allah, ada perlindungan Allah, ada pertolongan Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan. Mati kita semua di dalam kehendak Allah. Jadi jangan pernah takut, selama kita hidup bersama Tuhan, kita pasti menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Karena itu mari, sifat karakter yang dimiliki oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Daud, biarlah itu ada dalam hidup kita para pemuda remaja Efrata, agar hidup kita semakin diberkati, dilindungi, dipimpin oleh Allah. Inilah rahasia Tuhan bagi kita semua. Biarlah kita kerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kerendahan hati ini ada. Karena saya tahu bahwa ini sekali lagi bukan sesuatu perkara yang mudah. Namun percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan dan taat pada firman Allah, Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, Allah akan menyelamatkan kita. Sebab hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah rahasia Tuhan disingkapkan. Biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Bapa melawat kami dengan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah yang kami dengar pada saat ini boleh memberkati kami untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Hidup berjalan seturut kehendak Allah supaya kami hidup sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan, pembelaan dan keselamatan dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.